Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai artikel yang berjudul Pengaruh Bisnis Berbasis Digital dan Pengetahuan Kewirausahaan pada Generasi Milenial, yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Wardatul Jannah, dan teman saya yang bernama Wiwin Yufana Az-Zahra. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Wiwin Yufana Az-Zahra. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas pendahuluan pada artikel ini. Jadi, bisnis berbasis digital merupakan usaha atau bisnis yang dilakukan menggunakan media digital atau teknologi yang ada. Pada era modern saat ini, bisnis digital lebih dikenal sebagai bisnis online. Nah, menurut riset dan pasar 2020, sementara di negara berkembang Asia, pertumbuhan diperkirakan meningkat dengan sebesar 30,9% karena inovasi digital yang berkelanjutan itu dan adopsi pembayaran digital di inklusi keuangan. Nah, selain itu juga menurut The Revel terus Sortson dan Beson 2018 itu sifat terdistribusi dari platform digital dan berkaitan dengan institusi, kemudian industri, pasar, dan teknologi telah memunculkan objek penelitian baru beberapa kali lipat lebih besar daripada dalam sistem informasi tradisional. Nah, berdasarkan fakta tersebut, maka kewirausahaan memiliki peranan yang sangat penting. Kewirausahaan memiliki peranan yang menambah daya tampung tenaga kerja, mengingat responden dari kalangan mahasiswa sebagai generasi agent of change. Nah, lanjut kita akan membahas ketinjauan pustaka. Di sini di tinjauan pustaka kita akan membahas digitalisasi. Menurut Neely dan teman-temannya itu pada tahun 2018, digital tidak hanya memungkinkan peningkatan pemeliharaan preventif dan proaktif, tetapi juga lebih banyak efektif dan penciptaan nilai yang efisien dan ditangkap melalui berbagai perangkat lunak, kemudian komputer. Namun tantangan khas yang dihadapi oleh banyak perusahaan yang melayani tetap. Kemudian menurut Windel dan Gordon Gebran 2015, digitalisasi mengubah model bisnis penyedia solusi dan membentuk keputusan batas saat mereka mengembangkan solusi digital batas dalam ekosistem seperti pelabuhan, tambang, dan bandara. Nah, melalui ini kami membahas transportasi digital di bidang manufaktur yang membentuk model bisnis, memungkinkan strategi baru, konfigurasi, dan memberikan peluang baru untuk digital. Kemudian ada pembayaran non-tunai. Itu adopsi teknologi dan konsumen memainkan peran penting di theory of accepted and use of technology. Model diperkenalkan oleh David 1989. Kemudian menurut Oster 2016 melaporkan bahwa pembayaran tanpa uang tunai dapat dianggap sebagai teknologi yang kompleks, tempat pengetahuan dan keterampilan konsumen tentang kemampuan mereka. Kemudian ada kondisi yang
yang memfasilitasi. Kondisi memfasilitasi mengacu pada persepsi individu tentang ketersediaan sumber daya teknologi, kemudian yang dapat membantu dan menggunakan sistem informasi. Selanjutnya itu ada sosial dipengaruhi. Sosial juga di sini dipengaruhi mengacu pada bagaimana seseorang mengubah perilakunya untuk memenuhi tuntutan lingkungan sosial, dan akibatnya bagaimana sih orang yang berubah mempersepsikan diri mereka sebagai relatif terhadap orang lain serta masyarakat, menurut Kelman 2017. Nah, ada inovasi. Di sini elemen terpenting dalam keputusan konsumen potensi untuk menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Kemudian menyatakan Agworld dan Parset 1998 menyatakan bahwa individu dengan inovasi pribadi yang lebih tinggi cenderung mengadopsi inovasi lebih awal. Kemudian ada pengetahuan kewirausahaan. Pengetahuan kewirausahaan merupakan dasar dari sumber daya kewirausahaan yang terdapat pada diri seorang wirausaha. Jika tidak memiliki pengetahuan kemampuan mengenai kewirausahaan, itu sendiri mustahil dia tuh untuk sukses dalam menjalankan usahanya. Kemudian menurut Suryana 2014 akan membuat wirausaha mencapai sukses dalam pengetahuan kewirausahaan. Setiap mahasiswa dari berbagai kampus itu sudah dikembalikan dengan mata kuliah manajemen itu. Kalau ada ada mata kuliah manajemen. Selanjutnya, metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya, Wahdatul Janda. Nah, pada metode penelitian ini, kita melakukan dengan metode kuantitatif, di mana ini datanya berupa angka atau numerik yang diukur dengan nyata dalam bentuk angka. Nah, angka yang diperoleh ini dari sampel 21 mahasiswa yang dianalisis lebih dalam pada analisis data yang diperoleh dari penelitian ini. Nah, penelitian ini itu terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Kemudian untuk lokasi penelitian ini terdiri dari responden Pulau Jawa dan responden dari luar Jawa. Kemudian khususnya di Nusa Tenggara Barat, yaitu populasi di sini di mana populasi di sini itu generalisasi wilayah subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Nah, kemudian metode pengumpulan datanya kita menggunakan kuesioner angket. Di sini kami memberikan beberapa pertanyaan kepada responden melalui Google Form untuk dijawab. Nah, kuesionernya di sini itu merupakan model tertutup karena jawabannya telah disediakan oleh peneliti dan pengukurannya menggunakan skala Likert, yaitu skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban, di mana 1 dengan keterangan sangat tidak setuju itu memiliki poin 1, dan kedua adalah tidak setuju dengan poin 2, kemudian netral dengan poin 3, dan setuju poin 4, dan sangat setuju poin 5. Kemudian, hasil penelitian dan pembahasan dilihat dari model summary-nya terlebih dahulu. Nah, di sini pada model summary itu diketahui bahwa R² adalah sebesar 0,990. Jadi, dapat diartikan bahwa pengaruh bisnis berbasis digital dan pengetahuan kewirausahaan pada generasi milenial itu
memiliki pengaruh 99%. Nah, sedangkan sisanya yaitu 1% disebabkan oleh faktor lain yang tidak kami teliti. Kemudian berdasarkan nilai hasil di atasnya, yaitu diketahui bahwa nilai SIG adalah 0,230 yang menunjukkan bahwa nilai SIG 0,230 lebih besar daripada nilai SIG 0,005. Nah, yang berarti ini variabel X1 dan variabel X2 dalam penelitian memiliki pengaruh pada variabel Y dalam penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis berbasis digital dapat dan pengetahuan kewirausahaan ini memiliki pengaruh pada generasi milenial. Nah, dalam penutupnya di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dari hasil penelitian ini itu terdapat pengaruh pada bisnis berbasis digital dan pengetahuan mengenai kewirausahaan pada generasi penelitian, di mana kedua unsur tersebut sama-sama mempengaruhi aktivitas kewirausahaan pada generasi milenial di era 4.0. Nah, sarannya dari penelitian ini yaitu kami berharap pada penelitian kedepannya bisa menambah responden lebih banyak dan struktur dengan baik dalam melakukan penelitian di waktu yang akan datang. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai artikel yang kami buat. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.